Nih, boleh tahu nggak kenapa namanya Snowflake? Saya sendiri belum tahu nih namanya dia kenapa namanya Snowflake. Ya. Kemarin pada saat saya ketemu sama Thierry sama Benoit, founder dari Snowflake, mereka emang seneng aja sih main ski Snowflake. Tapi mungkin mereka tidak sadar juga ternyata company-nya bisa segede itu. AI baru kayaknya di Indonesia baru sekitar 3 tahunan ya, baru booming ya. Apalagi kalau ngomongin perusahaan software, kalau nggak ada AI-nya, nggak ada bumbu AI-nya, nggak laku gitu. Misalnya skenario yang kedua, kalau ini sensitif, silakan nanti di-cut. Tapi yang kedua biasanya bicara tentang kontrak. Story-nya dari Snowflake itu di Indonesia itu seperti apa, Pak? Di Indonesia kita cukup baru ya, kita baru 3 tahun. Akan tetapi kita sudah memiliki lebih dari 40 logo atau customer. Waduh, investasinya kalau ngomong data warehouse udah mesti yang gede-gede banget. Jawabannya enggak. Analoginya lebih ke arah kayak Netflix lah ya. Sobat Berkawan, balik lagi di Tektol Berka Podcast bersama saya Suchal Fishari sebagai product spesialis di Berka dan juga saya Alex sebagai senior data engineer di Berka. Dan kebetulan kita kedatangan narasumber yang luar biasa dari Snowflake, ada Pak Daniel. Halo Sobat Berkawan, perkenalkan nama saya Daniel sebagai Country Lead Indonesia untuk Snowflake. Pak Daniel, apa kabarnya hari ini? Kabar saya baik sekali. Gimana dengan kamu sendiri, Mbak Suci? Sih kita. Saya luar biasa, Pak. Iya. Kebetulan hari ini kita mau podcast ya. Oke. Kita kira-kira bahas apa nih Pak Daniel hari ini? Oke, mungkin perkenalan dulu apa itu Snowflake ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang baru pernah dengar apa itu teknologi Snowflake. Jadi Snowflake itu sebenarnya adalah teknologi yang sudah sekitar umurnya 10 tahun ya di dunia ini. Dan produk yang pertama kali kita bikin namanya data warehouse. Apa sih itu data warehouse? Kenapa data warehouse gitu kan ya? Sebenarnya ini adalah kumpulan gudang data lah ya kalau kita ngomongin data warehouse. Nah, tapi yang bedanya data warehouse itu di Snowflake seperti apa? Nah, Snowflake punya data warehouse yang running fully in the cloud. Iya. Berarti fully di internet ya Pak? Yes, betul. Jadi dari awal pembuatannya kita udah desain pertama kali ini mesti jalannya di cloud, nggak membutuhkan tanda kutip hardware yang dedicated di on-prem lah istilahnya. Karena memang pendiri dari Snowflake ada 2 istilahnya, itu adalah X dari pembuat data warehouse yang lama lah istilahnya pendekatannya. Jadi mereka punya pain cara untuk mengembangkan selanjutnya kebutuhannya semuanya running di cloud untuk memudahkan customer mengadopsi teknologi tersebut dan juga istilahnya memanage teknologi tersebut. Jadi kenapa mereka langsung runningnya di cloud seperti itu. Kalau boleh tahu ini kan icon dari Snowflake ini kan beruang nih. Boleh tahu nggak kenapa namanya Snowflake atau nggak asal Snowflake nih dari mana Pak? Oke, jadi ini menarik. Snowflake saya sendiri belum tahu nih namanya dia kenapa namanya Snowflake. Ya? Kemarin pada saat saya ketemu sama Thierry sama Benoit, salah satu founder dari Snowflake. Mereka emang seneng aja sih main ski, main salju. Jadi salah satu dia punya ide, gue kasih nama company-nya simple aja lah, Snowflake. Tapi mungkin mereka tidak sadar juga ternyata company-nya bisa segede itu. Dan dari nama-nama mungkin yang bercanda jadi serius gitu kan. Dan kita juga udah perusahaan yang publik ya istilahnya, dan saham kita namanya Snow. Jadi teman-teman bisa lihat juga istilahnya seberapa kredibilitasnya Snowflake di di dunia gitu, seperti itu. Oke. Berarti memang fokusnya Snowflake ini ke data ya Pak, data cloud, atau memang bisa kayak kombinasiin data warehouse dan juga data cloud atau seperti apa? Oke. Jadi yang menarik sebenarnya kalau teman-teman lihat di websitenya Snowflake, tagline-nya adalah AI Data Cloud. Apa itu data cloud? Tapi sebelum saya jawab ke sana, sebenarnya ini sebuah journey. Kita ngomongin journey itu kan tidak bisa langsung ya, kita tadi saya cerita latar belakangnya udah 10 tahun yang lalu kita mulai dari data warehouse. Data warehouse itu kan semua orang udah pakai lah istilahnya. Dan kita ngomongin kombinasi dengan AI.
AI baru kayaknya di Indonesia baru sekitar Baru 3 booming, tahunan ya, ya. baru booming ya, dan dimulai dari ChatGPT, semua orang betul. baru ngomongin AI, dan sekarang hampir semua teknologi pasti punya AI-nya. Mau jualan cloud ada AI-nya, mau jualan handphone ada AI-nya, mau jualan laptop pun ada AI-nya. Apalagi kalau ngomongin perusahaan software, kalau nggak ada AI-nya, nggak ada Kayaknya bumbu kurang AI-nya, ya, kayak kurang. nggak laku gitu. Iya, iya. Nah, tetapi AI yang sesungguhnya adalah AI yang harus bisa diterapkan dan bisa terpakai. Nah, kesulitannya dari AI tersebut adalah yang pertama adalah halusinasi. Yang kedua adalah datanya itu kurang lengkap atau datanya itu tidak punya dasar datanya. Jadi mesti dibikinin konteks yang tepat untuk bisa dapetin data yang memberikan insight. Kalau datanya, underlying datanya nggak kuat, biasanya yang AI dibangun di atasnya itu rada susah untuk dikembangkan. Nah, Snowflake sangat beruntung karena saya tadi ceritakan mengenai journey 10 tahun kita di data, dan kita sangat kuat, kita punya fondasinya yaitu data. Dan AI adalah salah satu tools untuk mempermudah interaksi antara manusia dengan data. Seperti itu. Misalnya contoh nih, kalau misalnya Mbak Suci nggak biasa untuk query, kalau Pak Alex saya yakin lah. Kalau carikan customer yang yang penjualan paling banyak di daerah ini, dia bisa bikin SQL syntax istilahnya seperti itu kan. Mbak Suci bisa nggak? Nah, Mbak Suci nggak, saya nggak bisa Pak Daniel bikin SQL syntax. Tapi kan Mbak Suci punya logiknya kan. Nah, logiknya itu diterjemahkan pakai bahasa manusia dengan LLM itu, lalu Snowflake menerjemahkan query-nya seperti ini berdasarkan data-data di dalamnya, ngambilnya dari tabel mana dan di kolom mana, di periode yang mana, tergantung dari sintak yang nanti teman-teman ini tuliskan di dalam programming bahasa natural lah istilahnya seperti itu. Langsung Snowflake akan menerjemahkan query-nya seperti ini hasilnya. Jadi teman-teman bisa lihat logika berpikirnya ngambilnya dari mana dan hasilnya seperti apa. Jadi semudah itu istilahnya teman-teman berkomunikasi dengan data. Seperti itu. Oke, baik. Berarti Sobat Berkawan juga nih pengen tahu nih Pak. Berarti dari penjelasan Pak Daniel ini kan itu salah satu tantangan terbesar Pak ya. Ketika kita menemukan customer yang kesulitan untuk melakukan pengolahan data, kemudian kesulitan untuk mencari aplikasi atau platform AI, itu akan sangat membantu dengan kita menggunakan Snowflake untuk kebutuhan mereka ya Pak. Betul. Nah, sebenarnya kembali lagi, yang menarik yang saya sering ngobrol dengan teman-teman ataupun prospek ataupun customer, kenapa mereka memilih Snowflake? Sebenarnya bukan karena data warehousing. Data warehousing semua orang udah pasti punya lah ya. Mereka juga sadar bahwa kebutuhannya itu ada. Yang kedua, hasil dari data warehousing biasanya adalah sebuah laporan, report istilahnya seperti itu. Nah, akan tetapi kadang-kadang kan pertanyaannya lebih dari itu. Misalnya, contoh, saya jualan es krim lah di bawah lah istilahnya seperti itu, atau kopi jago di bawah. Terus tiba-tiba hari ini hari hujan istilahnya. Nah, pertanyaannya, kok kenapa penjualan saya di hari ini turun drastis? Seluruh di daerah, misalnya di sini Jakarta Pusat ya, di BRK kan, kantor BRK di Jakarta Pusat. Kenapa penjualan saya menurun drastis? Nah, apakah pada saat itu perusahaan kopi saya istilahnya itu tahu bahwa hari itu sedang hujan? Data-datanya kan perlu di enrich. Data-data itu kan perlu dilihat secara keseluruhan. Oh, ada demo. Demo itu dapatnya dari mana? Data pihak ketiga dari report. Datanya lagi hujan. Dapatnya dari mana? Data dari weather forecast. Kita bisa ngambil. Dan itu Snowflake sangat-sangat kuat dan sangat kaya dari data ekosistemnya. Jadi istilahnya kalau teman-teman punya data sekedar data warehouse, that's enough. Tapi kalau teman-teman pengen membuat datanya itu lebih enrich untuk bisa mengetahui analytical yang lebih dalam, termasuk membuat ya namanya customer 360 lah. Semua orang pada selalu ngomong customer 360. Tapi tidak ada kolaborasi dengan pihak ketiga datanya. Berarti datanya cuma data teman-teman aja. Teman-teman bisa menarik kesimpulan orang ini punya produk ini, punya ini produk ini, dan punya produknya ini. Kalau kita bicara tentang perbankan, tapi kita nggak tahu apakah dia punya produk kompetitor juga. Apakah dia juga menggunakan barang yang lain juga.
bukan hanya sekedar oh iya ini saya punya customer, dia loyal sekali loh sama saya. Apakah dia nggak pernah pakai barang kompetitor? Nah, istilahnya seperti itu. Snowflake bisa memberikan bantuan insight dari data-data tersebut seperti itu. Oke, berarti mungkin simpelnya nih Pak, saya sebagai orang awam nih Pak. Ya. Tadi kan Bapak sempat sampaikan di Snowflake itu kan sudah menyediakan teknologi AI lah ya. Betul. Nah, kalau misalkan saya sebagai orang awam, biasa kan saya lakukan analisa di ChatGPT. Betul. Itu kan menggunakan data yang sangat besar, library seperti Google gitu ya Pak. Yes, betul. Berarti di Snowflake ini memiliki kapabilitas untuk mengambil data-data terbuka, data tertutup, dan juga data internal tanpa harus worry nih data itu tidak akan data keluar. Artinya kita akan mengkonsumsi data internal toh doang ya Pak untuk sebuah insight atau analisa. Oke, ini menarik nih Pak Alex. Jadi sebenarnya kalau anak saya selalu kan bilang kan, Bapak mah selalu kalau nanya-nanya pakai ChatGPT. Nah, teman-teman sadar nggak sih kalau dalam tulisannya ChatGPT itu data-data kalian dipublish keluar. Betul. Dan juga sebagai datanya itu bersedia untuk di training oleh ChatGPT. Nah, concernnya adalah kalau di sisi enterprise, data-data tersebut adalah oil ya istilahnya, itu adalah pembeda kita dengan pihak yang lain. Kalau kita punya data dikeluarin ke tempat lain, itu the big violation lah istilahnya seperti itu. Nah, di Snowflake kita memungkinkan mereka melakukan pertanyaan LLM seperti itu ataupun kayak ChatGPT menggunakan banyak metodologi pendekatan tempatnya kita. Dan kita memastikan data governance dan underlying-nya kan datanya kita. Kita bisa menggabungkan data internal dan juga data eksternal. Dan data eksternal bisa kita ambil dari LLM istilahnya. Nah, dari pihak yang di luar. Sedangkan datanya kita tidak pernah keluar. Nah, datanya itu nggak pernah keluar dan LLM-nya dimasukin ke dalam supaya bisa di training secara tepat dan konteksnya lengkap seperti itu. Jadi nggak pernah kita memberikan akses datanya keluar. Ya, karena memang dari awalnya Snowflake memberikan data governance sangat kuat untuk memastikan security, data access dan ya governance lah istilahnya itu komplit di awal pada saat pembuatan seperti itu Alex. Ya ini pembicaraannya sangat daging sekali ya Suci ya. Karena sih orang awam juga masih kebayang ya, kebayang. Cuman berarti dari omongan Pak Daniel sini berarti AI-nya Snowflake tuh lebih secure ya dibanding. Maksudnya kalau di compare sama ChatGPT kan dia open source kayak gitu ya. Berarti sebenarnya kalau misalkan kita upload data pribadi di Snowflake harusnya lebih secure ya Pak. Sebenarnya gini, Snowflake itu memang didesain untuk enterprise. Yang tadi saya cerita, di enterprise itu biasanya data-data kayak legal agreement, harga diskon ke customer itu kan biasanya ditaruh di tempatnya kita. Nah, misalnya contoh lah, saya sebagai salesnya BRK, saya bisa bertanya diskon maksimumnya untuk produk HP itu berapa, ya kan? Dan tiernya berapa untuk ke customer gitu kan ya. Nah, itu data-datanya kalau di data warehouse kan sebenarnya bisa dilihat dan bisa kelihatan seperti itu. Nah, data-data itu bisa memudahkan untuk Daniel mengambil keputusan berdasarkan historical pembelian dengan size seperti ini, angkanya diskonnya adalah seperti ini. Ini tidak boleh melebihi harga seperti ini. Nah, ini mempermudah untuk sales berdiskusi sama manajernya pada saat mau mengambil keputusan ataupun dia tidak mengganggu manajernya untuk mengambil keputusan karena mereka udah bisa berbicara dengan data. Misalnya skenario yang kedua, kalau ini sensitif silakan nanti di-cut. Tapi yang kedua biasanya bicara tentang kontrak. Kalau kontrak itu biasanya kan bacaannya banyak sekali kan ya, dan nggak memungkinkan untuk dibacain satu-satu. Nah, biasanya salah satu concernnya kita adalah kita pengen bertanya, kontrak ini kalau kita memberikan penawaran seperti ini menyalahi kontrak atau tidak. Seperti itu. Nah, terus kita nanyain lagi data-data dari P&L. Kalau kita tambahkan diskon lagi seperti ini, simulasinya adalah margin BRK seperti apa? Itu kan bisa langsung ditanyakan kan, dan bisa diformulasikan kan dengan konteks yang sangat-sangat yang khusus di sini aja. Nah, misalnya kita tambahin lagi, kalau misalnya dolar angkanya saat ini sekian, apakah nanti 5 tahun lagi trennya seperti apa? Itu kita bisa tanya sama ChatGPT. Nah, berdasarkan dari makroekonomi, misalnya kita sebutin, saya mau ngambilnya datanya dari Bloomberg, saya mau ngambil datanya dari news.com apa gitunya. Itu bisa memungkinkan. Jadi kita mengkombinasikan data pihak ketiga, data di luar dan data di dalam untuk memberikan mengambil keputusan seperti itu, mempercepat pengambilan keputusan. Iya, iya. Artinya ya mungkin sobat berkawan juga
banyak pertanyaan yang mungkin kita agak worried menjawabnya Pak, terkait dengan kualitas data, keamanan data. Artinya Snowflake memberikan kemudahan dan juga fleksibilitas ke customer. Betul. Dengan mengalokasikan data-data mereka dari eksternal dimasukkan ke dalam Snowflake tanpa worry nih Pak, datanya keluar ya. Artinya dari struktur dari sistem keamanannya pasti kita nggak worry lagi terkait itu, dan itu bisa menjawab customer nanti Pak buat kedepannya ya. Kalau misalkan kita ditanyakan terkait dengan keamanan data dan kualitas datanya. Betul. Oke. Nah, mungkin selanjutnya ada pertanyaan yang menarik nih Pak. Kira-kira atau dari market di Indonesia nih Pak, sukses story-nya dari Snowflake itu di Indonesia itu seperti apa Pak? Oke, di Snowflake sendiri di Indonesia kita cukup baru ya, kita baru 3 tahun. Akan tetapi kita sudah memiliki lebih dari 40 logo atau customer. Nah, logo ini bervariasi, mulai dari financial industry kita punya, perbankan kita ada, asuransi kita punya, telekomunikasi kita punya 3. Ini salah satunya 2 dari BRK sendiri. Ya, istilah seperti itu. Terus kita bicara manufacturing juga besar-besar. BRK salah satu juga yang membantu kita membesarkan Snowflake di Indonesia. Jadi kalau ditanyain, Pak, kalau mau beli Snowflake itu ataupun kita kenalin sebagai Snowflake sebagai data warehouse, waduh, investasinya kalau ngomong data warehouse udah mesti yang gede-gede banget. Jawabannya enggak. Kita bisa memulai dengan sangat-sangat kecil dan bisa untuk menghandle data-data yang sangat-sangat besar. Jadi saya contoh, dealnya kita itu istilahnya mau dari SMB sampai big enterprise, even sekelas kayak Telkomsel, Excelcomindo, itu list customer kita. Jadi teman-teman nggak usah worry, dan standarnya supportnya Snowflake itu sama untuk customer yang kecil sampai ke customer yang gede, karena memang produknya kita memang didesain untuk software as a service. Apa itu mungkin untuk teman-teman yang baru atau mendengarkan mengenai apa itu software as a service. Analoginya lebih ke arah kayak Netflix lah ya. Nah, Netflix itu kan biasanya kan teman berlangganan langsung punya internet, login, langsung keluar filmnya. Teman-teman nggak usah pusing mau nyari filmnya, maunya gimana, di maintain dan dikembaliin istilahnya. Kalau zaman dulu mesti kembaliin VCD ataupun tape-nya istilahnya. Atau kayak Spotify, langganan Spotify lagu. Ya, teman-teman mau dengerin lagu Indonesia, lagu R&B, lagu pop, ada di situ semuanya. Nah, persis kayak analogi tersebut. Jadi Snowflake sendiri bisa menggabungkan datanya kita sama data-data pihak ketiga. Pengen dengerin lagu apa sih? Ada request apa? Di Snowflake ada yang namanya data marketplace. Nah, kalau data menurut teman-teman membutuhkan data tersebut, ya nanti bisa kontak ke kita cariin lawannya. Kita onboard mereka, naruh untuk di data marketplace seperti itu. Nah, di data marketplace sekarang kan orang punya data banyak. Temen-temen orang kan pengen tahu, ini kalau disimpan doang, gue nggak dapat duit buat apa? Ya kan? Ada beberapa yang customer pengen memonetize datanya. Ujung-ujungnya IT bukan cuma sebagai cost center doang, tapi juga jadi revenue, new source income lah istilahnya. Tapi tentunya untuk jadi mitra dari Snowflake yang di dalam marketplace, datanya perlu kita kurasi, datanya mesti bersih, ya kan, dan memenuhi beberapa kriteria untuk bisa kita onboard seperti itu sih, Pak Alex. Oke, menarik banget ya. Ada satu poin Pak tadi dari pemaparan Bapak tuh yang mungkin ini akan sangat valuable bagi customer ya Pak, bahwa selain kita berinvestasi di Snowflake, kita bisa dapat pemasukan juga ya Pak. Ibaratnya itu kalau misalkan jadi balance dong Pak harusnya Pak. Oke, ini ada yang menarik. Jadi salah satu telco kebetulan saya masih ingat di kepala saya. Ini mereka bisa bukan hanya membayar ROI dari infrastrukturnya Snowflake, tapi mereka bisa menjadikan ini sebagai produk dan hasilnya itu lebih tinggi jauh dibandingkan apa yang mereka bayarkan ke Snowflake. Iya, karena kan Snowflake sebuah infrastruktur lah jadinya seperti itu. Tapi kan yang bikin mahal semuanya datanya kan, insight-nya kan. Ada beberapa telco yang sudah memulai hal seperti itu. Ya. Kebetulan di region kita itu paling dekat di New Zealand. New Zealand ya. Iya, mereka sudah berhasil.
Dan di Indonesia kita udah mulai dengan Telkomsel sih. Ya, cuman kembali lagi Telkomsel levelnya belum belum ya nilai kontrak ataupun ke customernya itu belum sebesar lah istilahnya seperti yang di New Zealand seperti itu. Oke Pak. Kemudian ini Pak, ketika kita pakai Snowflake dan kita menemukan, mungkin berkawan juga banyak yang menemukan customer yang Pak data kita tuh dikit loh Pak. Kita harus nyiap, misalkan data saya tuh dalam frekuensi data misalkan 10 data setiap harinya, frekuensi datanya. Kita bisa nggak sih Pak mulai dari kecil atau mungkin istilahnya start from small ya Pak ya, yang paling kita familiar dengarkan gitu Pak di dunia teknologi. Apakah itu bisa di-provide oleh Snowflake Pak ketika customernya tuh kita datanya dikit Pak, tapi kita pingin pengolahan datanya itu lebih enrich, transformasinya lebih kompleks, tetapi dengan investasi yang kecil Pak. Itu apakah bisa di-manage oleh Snowflake? Ya, yang tadi saya ceritain bahwa Snowflake itu memang didesain dari awal runningnya di cloud. Jadi kalau ngomongin di cloud itu bisa menghandle data yang besar, udah pasti ya. Tapi data yang kecil juga pasti. Karena memang pada saat kita mau bikin sesuatu kan pasti piloting kan ya. Betul. Piloting kan juga teman-teman kan sebuah investasi yang mahal kalau mesti di awal gede-gedean kan. Jadi sebagai contoh untuk bisa onboard ke Snowflake cukup butuh kartu kredit. Iya, jadi even kalau mau nyobain duluan, kita ada namanya free trial untuk Snowflake itu sebesar $400 dan masa berlakunya 30 hari. Jadi mereka bisa coba sendiri dan data-datanya ya please dipakai, dimaksimalin. Kalau ditanya bisa berapa banyak, ya secukupnya untuk mereka nyoba ya dengan 2 parameter. Kreditnya 400 atau habis duluan 30 harinya. Biasanya yang habis duluan adalah harinya, bukan kreditnya. Karena mereka mau mau nyoba-nyoba yang kecil-kecil. Tapi biasanya kalau mereka udah punya ide, saya mau bikin seperti ini yang proper data warehouse, biasanya teman-teman enterprise minta tolong sama teman-teman BRK kan untuk bisa melakukan assessment, didampingin, terus melakukan tanda kutip piloting lah istilahnya atau POC lah untuk bisa melakukan. Nah biasanya di situ kredit yang diperlukan ya mungkin lebih banyak, akan tetapi kita udah tahu outcome-nya mau seperti apa dan deal size-nya biasanya akan lebih besar karena ini kan berbicara tentang enterprise lah ya seperti itu. Oke. Boleh selanjutnya gini Pak. Strategi Snowflake di Indonesia selain tadi kan kita kenal istilah webinar atau mungkin melakukan sosialisasi ke customer misalkan kita sebagai partner Snowflake. Nah ada rencana ke depan 5 tahun atau 10 ke depan 10 tahun ke depan Pak Snowflake di Indonesia itu seperti apa Pak? Apakah sering melakukan seminar gratis atau pengenalan Snowflake lebih dalam lagi, atau dari sisi government itu apakah Snowflake bisa membantu pemerintah dalam pengolahan datanya? Itu seperti apa Pak peran Snowflake di Indonesia? Oke, jadi ini menarik. Dalam waktu kita cukup 3 tahun tadi saya cerita, kita punya beberapa customer yang udah kita onboard gitu istilahnya. Dan mungkin value-nya kita ataupun nilai pembedanya kita adalah kolaborasi. Snowflake itu sangat-sangat kuat di bagian nilai kolaborasi. Dan kolaborasi itu bukan hanya 1 atau 2 pihak doang, tapi juga ke semuanya. Jadi kita ngomongin kolaborasi, kita ataupun secara marketing kita mau mengedukasi customer ataupun market ataupun prospek untuk bisa melakukan sharing lah datanya mereka secara comply dan sesuai dengan peraturan oleh regulator, istilahnya seperti itu. Snowflake udah menjalankan data kolaborasi ini yang tadi data warehouse ataupun data marketplace ini sudah lama umurnya. Nah, kita sudah punya kegiatan kemarin ini sama Kementerian Kesehatan. Kita mengundang semua direktur-direktur dari rumah sakit untuk bisa melakukan kolaborasi untuk memberikan Indonesia satu data, istilahnya satu sehat lah, istilahnya Indonesia satu sehat. Nah, yang kedepannya ini kita juga lagi masuk ke government lagi untuk memberikan impact ke semua data itu di sharing juga istilahnya. Nah, pertanyaannya apakah nanti kedepannya 10 tahun ke depan Snowflake mau seperti apa itu istilahnya. Cita-cita saya sebenarnya adalah visinya adalah saya pengen setiap pengguna Snowflake itu bukan cuman sekedar menggunakan Snowflake sebagai data warehousing,
tapi kita mesti bisa memberikan impact ke society, ya kan, ke lingkungan kita. Impactnya seperti apa? Ya teman-teman masing-masing bisa berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan kemauannya dari teman-teman. Tapi dengan memberikan platform yang bisa melakukan kolaborasi, ya teman-teman bisa pikirin kemungkinannya apa aja yang bisa teman-teman bikin atau berikan kepada society dengan platform seperti ini. Jadi kita sebenarnya lebih ke arah saya siapkan platform yang ujung-ujungnya bisa membantu untuk kolaborasi dan bisa memberikan insight. Ya, ini memang sangat menarik sekali ya, karena kolaborasi itu kan menggabungkan multiple data ya, dari Sabang sampai Merauke misalkan, kalau misalkan konsepnya satu data, dan bisa mempermudah untuk melakukan analisa di Snowflake, karena kan kita tahu, mungkin Sobat Berkawan belum tahu, Snowflake itu kan single platform ya Pak ya. Apa aja ibarat istilahnya palu gada lah, kita bisa ngapain aja di Snowflake dengan fleksibilitas dan juga keamanan datanya, dan juga security-nya, kita nggak perlu worry terkait dengan itulah ya Pak ya. Betul. Oke, mungkin Suci ada pertanyaan lagi? Mungkin satu pertanyaan kali ya, yang biasanya kayaknya ditanya-tanyain sama Sobat Berkawan, kira-kira ada pesan nggak dari Snowflake untuk perusahaan-perusahaan yang masih ragu pakai Snowflake? Sebenarnya teman-teman nggak usah ragu, karena yang pertama-tama untuk tahu dan pengen nyoba Snowflake itu apa, yang tadi saya ceritakan bahwa ya itu ada free credit ya. Jadi teman-teman nggak usah takut, istilahnya mesti bayar duluan, dan itu bisa dicoba selama 30 hari, istilahnya seperti itu. Dan kita di sini siap bersama dengan teman-teman BRK istilahnya untuk bisa membantu Sobat Berkawan untuk mencoba Snowflake. Jadi istilahnya teman-teman jangan ragu, kalau ada kebutuhan pengen konsultasi, silakan teman-teman sobat Berkawan menghubungi teman-teman BRK istilah di sini untuk bisa mendiskusikan solusinya seperti apa. Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya akan sedikit summary Pak, dari pembahasan yang dari awal sampai mungkin ini penghujung ya. Jadi Sobat Berkawan, Snowflake itu salah satu platform yang single platform. Jadi banyak sekali customer yang sudah terbantukan terkait dengan analisa data, kemudian proses transformasi. Ketika customer itu kesulitan untuk menggabungkan data, Snowflake adalah jawaban untuk membantu customer dalam proses konsolidasi data. Jadi jangan lupa Sobat Berkawan, di Snowflake itu ada free credit. Kita bisa pakai, kita bisa analisa, kita bisa mengeksplor lebih dalam lagi Snowflake gratis. Karena dengan modal email kita bisa mengeksplor semuanya di dalam Snowflake, dan juga kemudahan yang diberikan Snowflake itu sangat menarik ya, untuk kita coba membantu customer dalam memproses datanya, dan juga kebutuhan AI-nya juga ya. Itu sangat insightful lah Pak bagi kami ya yang sudah mengenal Snowflake lebih dalam. Buat Sobat Berkawan yang penasaran dan ingin tahu lebih lanjut tentang Snowflake, bisa hubungi kontak di bawah ini. Makasih Pak Daniel dan Mas Alex sudah nemenin di podcast hari ini. Ya, terima kasih juga setelah mengundang saya untuk menjadi narasumber untuk hari ini. Ya, terima kasih Pak. Juga buat Sobat Berkawan yang udah nonton podcast ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye.